Allah SWT mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya, kita berlindung kepada Allah dari al-waswasil khannas. Ini adalah syaitan. Ya, yang dia memang sering memberikan waswas kepada manusia. Memang kerjaan dia memberikan waswas kepada manusia. Makanya kita berlindung kepada Allah. Dialah Rabbun Nas, yang maha melihat. Kita enggak melihat syaitan dan juga jin, tapi Allah SWT dialah yang maha melihat. Maka kita berlindung kepada Rabbun Nas min syarril waswasil khannas, dari kejelekan al-waswasil khannas, yang ketika dia disebutkan nama Allah dia akan pergi, tapi ketika kita lupa dia akan datang. Makanya di sini apa yang terjadi itu adalah dari syaitan. Itu jelas dari syaitan. Dan antum di atas Islam. Semoga yang bertanya ini mendengar apa yang kita sampaikan. Antum yakin di atas Islam. Antum beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman dengan kitab. Bahkan ketika antum mengatakan saya ragu-ragu apakah saya sudah keluar dari agama Islam atau tidak, itu menunjukkan antum ada keimanan di dalam diri antum. Ya, antum yakin antum di atas Islam. Adapun bisikan-bisikan tadi itu adalah bagian dari waswas syaitan. Dan itu bukan dari kata hati kita. Kita yakin bahwasanya kita ini hamba Allah dan Allah SWT dialah yang berhak untuk disembah. Adapun yang terbesit tadi itu adalah dari syaitan. Apakah itu memudarati? Tidak. Selama kita tidak mengucapkan, tidak kita amalkan secara zahir, selama itu hanyalah sebatas bisikan yang lewat, terbesit di dalam hati, kemudian kita kembali kepada Allah, apalagi kita berlindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita tahu itu adalah bisikan yang kotor, itu adalah bisikan yang kufur. Kemudian kita berlindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ya. Maka enggak akan memudarati yang demikian. Jadi antum sebagai seorang muslim, ya, masih sebagai orang Islam, dan pernikahan antum adalah pernikahan yang sah. Apa yang terjadi itu tidak memudarati dan tidak mengeluarkan antum dari agama Islam. Dan bahkan di dalam sebuah hadis ada sebagian sahabat yang datang kepada Nabi SAW menceritakan bahwasanya di dalam hatinya ada perkara-perkara yang besar tadi. Nah, seandainya itu dikeluarkan bisa sampai seseorang menjadi kufur. Itu pernah terjadi di zaman sahabat. Maka dia tanyakan itu kepada Nabi, bagaimana ini? Maka Nabi SAW mengatakan, apakah ada yang demikian pada dirimu? Dia mengatakan, iya. Kemudian Nabi mengatakan, maka itu menunjukkan tentang adanya keimanan pada dirimu. Kenapa syaitan masih memberikan waswas kepada seseorang? Karena di sini masih ada kebaikan. Karena dia masih ada kebaikan di dalam hatinya, masih ada keimanan, sehingga dia datang dan memberikan waswas seperti itu. Kalau hati seseorang itu sudah rusak, nggak perlu syaitan datang untuk memberikan waswas. Tapi dia datang memberikan waswas kepada hati yang masih ada di situ keimanan. Jadi tenanglah dan bergembiralah, masih ada keimanan dalam diri antum berarti. Jadi nasihat ana, berlindung kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya. Karena syaitan ini dia adalah khannas. Kalau kita mengingat Allah maka dia akan pergi. Tapi kalau kita jarang zikrullah maka dia mudah menggoda kita. Berlindung kepada Allah. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dia datang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'in billah. Kalau ada bisikan dari syaitan, maka adalah engkau berlindung kepada Allah. Insyaallah, ya, dengan kita berlindung kepada Allah, maka syaitan tersebut akan pergi, akan diusir dan dijauhkan dari kita. Kemudian yang kedua, jangan kita ikuti.
Jangan kita ikuti bisikan-bisikan tadi. Kalau dia mengatakan antum telah kufur, antum sudah murtad, kita biarkan saja, itu adalah bisikan dia. Jangan terus menjadi pemikiran bagi kita, kemudian kepikiran kemana-mana, anak ini udah kufur atau belum ya, anak ini murtad belum ya, bagaimana dengan pernikahan anak. Ini berarti kita sudah mengikuti bisikan dia. Tapi kita cuekin saja, kita biarkan saja, dan kita melakukan aktivitas kita seperti biasanya, beribadah, bekerja. Kalau kita biarkan dia dan tidak kita ikuti was-was tadi, maka insya Allah ya dia nggak akan memudarati kita dan akan menjauh. Tapi kalau ketika dia memberikan was-was, kemudian kita ikuti dan justru kita pikirkan terus, anak sudah kufur atau belum? Bagaimana dengan pernikahan anak? Bagaimana dengan status anak-anak? Nah, ini berarti dia berhasil. Dan kalau dia melihat kita demikian, dia akan gembira. Bagaimana kita ridho menjadikan musuh kita yang utama ini bergembira, ria, dan berbahagia melihat keberhasilan dia dan kekalahan kita. Ya, kita hinakan dia, kita jangan ikuti was-was dia. Ana beriman kepada Allah dan ana yakin tentang Allah SWT. Adapun ini adalah was-was dari syaitan. Maka ini insyaallah akan menjadi obat bagi seseorang supaya dia terlepas dari was-was ini. Wallahu ta'ala a'lam. Dan mungkin tambahan juga, yang namanya was-was dan keraguan ini sebabnya karena kurang ilmu ya. Kurang ilmu. Bagaimana seseorang bisa hilang dari keraguan kalau dia mempelajari ilmu agama? Orang jadi ragu, orang jadi was-was itu karena dia tidak punya ilmu. Tapi kalau orang sudah punya ilmu, maka keraguan, was-was, syubhat itu bisa dihilangkan dan bisa ditangkis. Ini anak cuma dua saja yang anak nasihatkan. Pertama, berlindung kepada Allah. Yang kedua, jangan diikuti, itu saja sebenarnya. Nggak usah banyak perkara, itu saja. Berlindung kepada Allah dan jangan diikuti, insya Allah akan sembuh yang demikian. Wallahu ta'ala a'lam.